Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sohli, Sodri, Wayasirli, Amri, Wahlu, Data Melisani, Yafkahu Kauli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu lagi, masih bisa berjumpa lagi untuk mata kuliah Sistem Perekonomian Indonesia. Dan untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai teori, kemudian mengenai otomatis teorinya teori dari sistem ekonomi, fakta dan nilai moral yang terkait di dalam. Ini berkaitan dengan yang namanya etika dalam kita menghadapi segala sesuatu hal yang berkaitan dengan sistem perekonomian. Tempo hari sudah saya jelaskan bahwa sistem perekonomian yang di Indonesia ini didasari oleh gagasan yang disebutkan oleh Muhammad Hatta pada saat itu, gotong royong koperasi. Tapi sebelum lanjut ke sana, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu melalui silakan. Jadi yang dipanggil namanya silahkan kalian katakan hadir, dan absensi sudah saya upload, materi sudah saya uploadkan juga. Jadi kalian tinggal download materinya tersebut untuk sistem perekonomian ini. Tidak usah khawatir lah, kalau dengan saya santai saja kuliahnya. Yang pasti kalau kalian menuntut perkuliahan tidak ada masalah, insya Allah. Tapi kalau misalnya kalian bermasalah, tidak pernah mengikuti perkuliahan, tugas belum masuk, ya tunggu sajalah kalau kalian tidak lulus ya. Oke, mulai dari agendanya hari ini. Oke, sudah saya masukkan teori mengenai sistem perekonomian Indonesia, fakta dan nilai moral yang terkait di dalam. Materi sudah saya uploadkan, kalian tinggal download di sini ya. Ini sudah ada. Dan di sini saya belum menemukan capaian pembelajaran yang ingin kalian capai, itu belum saya dapatkan. Saya tunggu sampai minggu depan terakhir sebelum saya menambahkan tugas yang baru setelah ini, karena kalian akan mencari mengenai fakta-fakta dari sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Saya masukkan saja sekarang tugasnya banyak nih kalau kalian belum mengerjakan. Mencari dan mereview artikel mengenai sistem perekonomian Indonesia. Ya, untuk pengerjaannya mulai dari tanggal sekarang sampai dengan minggu depan. Berarti yang belum mengerjakan tugas yang pertama, sekarang tanggal 25 yang belum mengerjakan tugas pertama, kalian masih punya tugas batas pengerjaan sampai dengan tanggal, saya kasih waktu sampai 1 minggu ya, sambil ngabuburit lah ya, ngabuburit bulan puasa. Jadi bulan puasa nanti kalian bisa mengerjakan tugas. Sudah saya uploadkan, silahkan kalian kerjakan. Untuk tugasnya sudah ada 2 tugas. Kalau yang belum mengerjakan 1, berarti tugasnya sudah 2. Kemudian absensi, saya input absennya sekarang tanggal 25 teori. Saya mulai dari Wen Uswendi. Ada Pak? Hadir ya? Sehat Pak? Sehat ya? Sudah download materinya ya? Wen Uswendi sudah ya? Selvia Nurainunisa. Hadir Pak. Oke. Selvi Gustiani. Hadir Pak. Hadir ya? Siti Nuraeta Hapsyah. Siti Nuraeta Hapsyah.
Hadir ya. Yolanda Putri. Hadir, Pak. Lolanda Putri. Hadir, Pak. Ada dua ya, Lolanda, ada Yolanda. Anissa Alia Novianti. Hadir, Pak. Amelia Ratna Dewi. Pak. Rizal Solehudin. Hadir, Pak. Erna Herlina. Erna Herlina. Hadir, Pak. Oh izin. Mega Febriani. Hadir, Pak. Muhammad Fahran Maulana Rajib. Farhan ada? Muhammad Antoni Septianto. Ika Nurcahya Halawa. Ika Nurcahya Halawa. Jajang Ruhiat. Entis Sutisna. Hadir, Pak. Hadir ya. Rahmatullah. Hadir, Pak. Denny Gustian Nugraha. Denny Gustian. Usman Ahmad Fauzi. Sugimat. Iim Komaria. Gugun Gunawan. Sabila Herlinda Kusnadi. Oke. Nanti ya, terakhir ya. Nanti terakhir kalau udah semua baru saya panggil. Sabila Herlinda Kusnadi. Jaringannya jelek katanya, Pak. Keluar terus. Hah? Jaringannya jelek katanya, keluar terus. Sabila, Mas. Oh gitu. Oke. Hani Adiastuti. Pak. Ada ya. Rina Nurani. Hadir, Pak. Meng Siti Saidah. Hadir, Pak. Hadir. Selvina Pariela. Selvina Pariela. Oke. Oke, saya mulai dari atas tadi yang sudah saya panggil tapi tidak menyebutkan dan sudah hadir sekarang. Mulai dari Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Ada ya. Muhammad Antoni Septianto. Ika Nurcahya Halawa. Jajang Ruhiat. Hadir, Pak. Entis Sutisna. Oh sudah ya. Denny Gustian Nugraha. Denny Gustian Nugraha. Usman Ahmad Fauzi. Sugimat. Iim Komaria. Sabila Herlinda Kusnadi. Selvina Pariela. Sudah ya. Tidak ada yang terlewat lagi ya. Sudah ada 22 orangnya yang siapa? Oh itu permasalahan yang kemarin belum ada juga di absennya ya, silahkan menghubungi ke akademik nanti mungkin diinputkan karena belum ada sampai sekarang ya. Oke. Ada lagi selain Jason? Sudah ya. Ya, saya akan masuk ke dalam materi sekarang, dimana materinya sudah saya uploadkan, jadi kalian tinggal ikuti saja, tinggal membaca mengenai sistem ekonomi Indonesia. Di dalam materi tersebut kita akan membahas mengenai bagaimana sistem ekonomi Indonesia secara teori, fakta, dan moral. Ini berkaitan dengan etika. Seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita berbicara mengenai etika, berarti kita berbicara mengenai adat istiadat atau kebiasaan. Ini menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Kenapa?
akhir-akhir ini kita sering melihat di berita banyak sekali kasus-kasus mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apakah ini menjadi suatu kebudayaan yang ada di Indonesia? Apakah ini menjadi nilai moral bangsa Indonesia yang bangga dengan kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Apa ini fakta? Atau ini hanya ungkapan bibir semata saja? Atau apakah benar-benar kita ingin memberantas mengenai hal itu? Atau hanya adlibs? Kalau dalam bahasa promosinya, adlib itu adalah ungkapan yang diungkapkan di bibir saja. Janjimu hanya di bibir saja. Kan tidak mungkin seperti itu. Yang harus kita kerjakan saat ini adalah mencari fakta-fakta dan menghilangkan mengenai hal itu. Karena ini tentu saja kegiatan korupsi dan nepotisme ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia yang saat ini sudah jelas-jelas bahwa kita adalah bangsa yang bermoral, bangsa yang mempunyai budaya timur yang tinggi. Entering the second decade of the 21st century, discourse regarding economy system still remain attractive to be discussed. Ini menjadi suatu fakta yang sangat menarik. So many phases of Indonesian economic model lie in the field and the inconsistency of selection priority over the economic system. The existence of four models that are the neoliberal market, a social mixed model, and Islamic economic, which all seem to be an option. Because in the country, yang artinya bahwa setiap kita bangsa Indonesia yang saat ini memasuki abad 21 ini tentu saja berkaitan dengan sistem yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Ada 4 model yang berkaitan dengan sistem yang ada di Indonesia: neoliberal, sosialis, Islamic economy. Ini suatu hal yang baru yang akan kita bahas mengenai Islamic economy. Ini berkaitan dengan which all seem to be an option, causing the country has a diverse economic phase in all of them realize that there we are very no one purely as its exception of its ideology message. The theory and the fact and moral essence is still full of debate. Ini menjadi suatu hal yang sering diperdebatkan, because in it there are many behavior, talk, and choice both of economic and policy makers, government. Ini suatu fakta moral yang sering diperdebatkan. Ini berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, kebiasaan kita, behavior, thought, pemikiran, choice both of economic, tentang ekonomi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. When it solve the choice impact when the economy business and perform economy activity, the indication that the economy system is not yet healthy. Tentu saja hal ini yang berkaitan dengan kesehatan ekonomi, yang artinya kita sedang sehat, sedang sakit. Perform economy activity, the indication that economy system is not yet healthy and running well as it hopes. Dengan harapan ini tidak sesuai dengan harapan kita, toh banyaknya KKN yang terjadi. Hal ini sudah terjadi di negara kita. Kita tidak tutup mata lagi bahwa pejabat-pejabat banyak yang melakukan kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Persistently high negative behavior such as corruption, pollution, nepotism, indication that the economy system is not yet healthy and running well its hope. The choice of the existing economy system through a moral approach. Jadi ada pendekatan moral yang harus kita lakukan di sini. Priority message. Ini adalah pesan prioritas kita yang sebagai bangsa yang kuat untuk membuat suatu pemerintahan yang kuat. Good strong governance will be very valuable if actually enforced to the society welfare.
Suatu perdebatan yang sering kita perdebatkan mengenai sistem ekonomi yang terjadi, yang banyak menyebabkan korupsi, dan nepotisme. Hal ini disebabkan karena apa? Karena kebiasaan dan pemahaman ideologi pemikiran oleh ahli ekonomi, pembuat kebijakan pemerintah, di mana kita harus mengimplementasikan mengenai kebijakan itu. Ini banyak berdampak mengenai sistem perekonomian ini. Dampak yang mengalaminya siapa? Pebisnis, rakyat, ya kita. Coba, kalian mau ketika kalian membayar pajak, uang pajak yang kalian bayarkan ke government atau ke pemerintah, governance sebagai pemerintahan, dikorupsi oleh mereka. Bukan pembangunan yang terjadi ketika sistem ekonomi ini salah diterapkan, malah dikorupsi oleh orang-orang tertentu. Kita dirugikan sebagai rakyat. Hal ini tentu suatu hal atau fakta yang menarik untuk kita perdebatkan dan kita cari solusinya. Apakah sistem ekonominya yang salah? Apakah harus kita ganti sistem ekonomi tersebut? Ya toh? Dari sisi ekonomi, teorinya bahwa yang terjadi adalah kita campuran katanya. Ada liberal, ada sosial. Apakah itu yang salah? Apakah itu yang harus kita rubah di dalam sistem perekonomian Indonesia saat ini? Karena pesan moral sebagai prioritas yang diiringi dengan kata-kata good governance yang kuat, yang sangat bernilai bila benar-benar ditegakkan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuannya itu, dibuatkan sistem ekonomi itu intinya satu, masyarakat ini harus dia sejahtera. Karena apa? Karena sistem ekonomi dipahami sebagai kumpulan dari struktur yang terintegrasi dan berfungsi, beroperasi sebagai suatu kesatuan. Intinya itu sistem ekonomi. Ketika sistem ekonomi yang sudah terstruktur diartikan sebagai kumpulan norma-norma, peraturan, dan cara berpikir, ketika kita berbicara mengenai etika, kita berbicara mengenai budaya, ini berisi mengenai norma-norma dan peraturan-peraturan dan cara berpikir. Ketika terjadi penyimpangan, kegiatan amoral seperti yang saya sebutkan tadi, korupsi, kolusi, nepotisme, apakah itu yang dikatakan bahwa sistem ekonomi yang terstruktur, sistem ekonomi yang baik? Toh kita sebagai cendekiawan, kita sebagai seorang pemikir, kita sebagai seorang mahasiswa tentu menginginkan suatu hal yang baik. Tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan moral seperti hal itu. Berarti ada keputusan yang diambil. Dalam suatu mekanisme sistem perekonomian setidaknya terdapat 4 jenis keputusan yang harus diambil setiap waktu. Ini berkaitan dengan apa yang diproduksi, berapa banyak produksi, bagaimana cara memproduksi, bagaimana kita mengalokasikan dari produk tersebut, dan sistem ekonomi seperti apa yang kita ambil, dan bagaimana sistem ekonomi mengambil keputusan mengenai hal itu. Berdasarkan mekanisme koordinasi pengambilan keputusan, kita mengenal 2 sistem utama ekonomi. Ekonomi pasar dan ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi pasar, keputusan-keputusan seperti tersebut di atas diambil oleh pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar, yang disebut dengan mekanisme harga. Seorang pebisnis, mereka melihat dari sisi harga, dari sisi produk, dari sisi tempat, dari sisi promosi. Dan ini dipengaruhi juga oleh sistem ekonomi. Dengan kata lain, pengambilan keputusan sangat terdesentralisasi. Sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada kebebasan dan penumpukan modal, pada sistem ekonomi komando sosialis, keputusan diambil berdasarkan suatu komando atau rencana yang terperinci mengenai apa yang harus diproduksi, berapa banyak produksinya, bagaimana memproduksinya, dan lain sebagainya.
dan sistem ekonomi sosialis yang berfokus pada pemerataan dan kesejahteraan bersama. Tentu pengambilan keputusan sistem ekonomi sosialiskah kita, kapitaliskah kita, kerataan dan kesejahteraan bersama di samping pengambilan keputusan tersebut, dalam dikotomi tersebut, suatu perekonomian adalah kepemilikan aset produktif. Dalam sistem ekonomi kapitalis, aset-aset produktif dimiliki oleh individu atau swasta. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, aset produktif dikuasai oleh masyarakat yang diawali atau diwakili oleh pemerintah. Masing-masing sistem tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahan. Oleh karenanya, dalam dunia fakta yang kita kenal dalam sistem ekonomi campuran, sistem yang terakhir inilah yang akhirnya kalau kita amati merupakan pilihan yang dianggap terbaik oleh pemerintah. Meskipun dalam realitasnya tidak mudah menjelaskan atau menjalankan sistem campuran yang ada. Tidak ada negara manapun yang murni menjalankan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi pasar murni. Karena memang tidak ada hakikatnya, tidak ada negara manapun di dunia ini yang secara murni menjalankan sistem ekonomi komando ataupun sistem ekonomi pasar campuran yang murni. Contoh, di Belarusia, Lituania, sistem komando masih kental. Di sudut-sudut kota bermunculan usaha-usaha skala mikro yang sifatnya privat. Begitu juga di Amerika Serikat. Partai Demokrat akan lebih mengedepankan peran negara dibandingkan dengan Partai Republik ketika berkuasa. Kedua fakta tersebut akhirnya mengindikasikan memang tidak ada sistem ekonomi yang murni. Yang ada adalah berapa besar dan dominankah peran negara atau peran swasta dalam pengaturan perilaku ekonomi dari negara masing-masing. Itu yang terjadi. Tidak ada yang murni. Fenomena konvergensi antara dua sistem raksasa itu, kapitalis dan komunisme, seperti yang dikemukakan oleh Raymond Aron 1967, filosofi sosialis, jurnalis, dan ahli politik Prancis, mengatakan bahwa ketika nanti anak cucu Khrushchev menjadi kapitalis dan anak cucu Kennedy akan menjadi sosialis, mungkin yang lebih besar adalah bahwa tidak ada yang kalah antara kedua sistem itu. Bukan tidak ada lagi kapitalisme yang asli yang sepenuhnya liberal dan individual, dan tidak ada lagi sosialisme asli yang dogmatik dan komunis. Di Indonesia, sistem ekonomi Indonesia yang disesuaikan dengan cita-cita yang disampaikan oleh Muhammad Hatta pada saat itu, posisi kita harus mampu mengemukakan dan melaksanakan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yakni mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita. Dukungan sisi moralitas terasa masih relevan dan implementasinya mengkaji kondisi ekonomi Indonesia, mengingat masih tingginya tingkat korupsi yang mencengkram ke dalam sendi-sendi perilaku para pejabat yang menjalankan ekonomi. Di mana posisi kita masih ranking 107 di antara 175 dengan skor 37 berbanding 100. Ini berdasarkan data dari Transparansi Internasional tahun 2015. Masih di bawah. Isu-isu permintaan dana aspirasi DPR 11,2 triliun yang nyata-nyata di luar logika ketatanegaraan yang baik merupakan indikasi lain di mana kesadaran membangun moralitas di bidang ekonomi masih lemah di kalangan legislatif sekalipun. Sendi-sendi perilaku moral ekonomi hendaknya terkait langsung maupun tidak langsung dengan kesepakatan pemilihan sistem ekonomi kita. Saat ini, Emil Salim pernah mengatakan, pernyataan yang muncul setiap mendiskusikan sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebelumnya tergolong sistem ekonomi apa? Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis maupun sosialis. Ini yang dikatakan oleh Emil Salim. Dia mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan. Dengan kata lain, sifat dasar dari kedua kutub ekstrim ini berada dalam keseimbangan.
Sedangkan Mubaryanto mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut. Tapi di luarnya tentu saja pandangan ini mendapat banyak kritikan tajam. Franseda misalnya menjuluki pandangan ini sebagai paham bukanisme, yaitu paham serba bukan. Kapitalisme bukan, liberalisme bukan. Tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang saling mematikan. Ini yang dikatakan oleh Kui Kianji 1990. Tidak berlebihan bila ada yang menyebut sistem ekonomi semacam ini hanya dihuni oleh para malaikat, masyarakat utopia. Pandangan kedua melihat sistem ekonomi Indonesia dalam dataran normatif maupun dataran positif. Menurut Undang-Undang 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, sistem ekonomi Indonesia harusnya condong mengarah pada sosialisme. Oleh Mubaryanto, dia dimakan sebagai ekonomi kerakyatan, menggambarkan bahwa pengembangan sistem ekonomi kerakyatan ibarat perang gerilya, di mana rakyat berjuang untuk menghadapi konglomerat domestik maupun internasional. Sedangkan sistem ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 1945 yang dia mengatakan ekonomi Indonesia yang sosialistik sampai dengan 1966 berubah menjadi kapitalis. Bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1960. Selama Orde Baru 1966 sampai 1998, sistem ekonomi dinyatakan didasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pada pasal 33 Undang-Undang 95. Tapi dalam praktek meninggalkan ajaran moral. Demokratis tidak, adil tidak. Ketidakadilan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari penyimpangan atau penyelewengan Pancasila. Dan asas kekeluargaan telah mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam, menjadi salah satu sumber utama krisis moneter 1997. Menurut Kuncoro, hanya saja para pemikir yang kritis yang mulai mempertanyakan kemana arah sistem ekonomi kita nantinya. GBHN memang sudah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak menganut free fight liberalism maupun etatisme. Sistem ekonomi Pancasila versi Mubaryanto dan Emil Salim serta isu demokrasi ekonomi yang sempat ramai beberapa waktu lalu pada taraf normatif dan belum mampu menjawab dinamika perekonomian Indonesia yang banyak dinilai oleh pihak semakin terbuka ke kanan. Ini menurut Kuncoro 2001. Menurut IC, sistem ekonomi kita menganut paham ekonomi pasar atau menurut istilah yang digunakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ekonomi pasar terkendali tahun 1990 atau ekonomi pasar terkelola tahun 1990. Apabila pengertian itu yang akan kita anut karena datang dari pakar-pakar, maka kuncinya adalah terkelola. Ini menurut Kertas Sasmita 1997. Sistem ekonomi pasar yang terkelola dan kendali pengelolaannya adalah nilai Pancasila. Dengan perkataan lain, ekonomi Pancasila tentulah harus dijiwai oleh nilai Pancasila menurut Sarjana Ekonomi atau ISE, yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakikatnya masing-masing. Jadi harus berjalan bersama-sama. Konsepnya bagaimana? Konsepnya usaha negara berperan sebagai perintis dalam penyediaan barang dan jasa di bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta. Yang kedua, pengelolaan dan penguasaan atau pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara. Yang ketiga, pengelolaan dan penguasa di bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Keempat, imbangan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta. Kelima, pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi. Yang terakhir, keenam, penunjang pelaksanaan kebijakan negara. Hal ini adalah konsep sistem ekonomi yang dikatakan oleh Sarjana Ekonomi Indonesia. Menyediakan barang-barang dan jasa. Negara berperan mengelola untuk bidang-bidang produksi yang penting, dan pengelolaan pengusahaan di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sistem ekonomi pasca reformasi, sejak reformasi terutama sejak sidang istimewa MPR 1998 menjadi populer istilah ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat.
Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti di Republik Rakyat Cina. Sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal. Pada bulan Agustus 2002, bertepatan dengan peringatan 100 tahun Bung Hatta, Universitas Gadjah Mada mengumumkan berdirinya Pusat Studi Ekonomi Pancasila atau PUSTEP, yang akan secara serius mengadakan kajian tentang ekonomi Pancasila dan penerapannya di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Sistem ekonomi Pancasila artinya sistem ekonomi yang bermoral, sistem ekonomi yang manusiawi, sistem ekonomi yang nasionalistik, sistem ekonomi yang demokratis, sistem ekonomi yang berkeadilan. Jika diterapkan secara tepat pada setiap kebijakan dan program, akan dapat membantu terwujudnya keselarasan dan keharmonisan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Mugyarto menyimpulkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan selama 32 tahun Orde Baru telah tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan mengabaikan nilai-nilai keadilan. Jadi bagaimana sistem ekonomi yang harusnya dijalankan berdasarkan teori-teori yang sudah disebutkan tadi, sistem ekonomi Pancasila, yang berisi mengenai aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat, sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah yang dinamakan sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis, yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat. Aturan mainnya, sistem ekonomi Pancasila yang ditekankan pada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menjadi slogan baru yang diusung oleh para mahasiswa tahun 1998 yang diperjuangkan sejak reformasi. Melalui gerakan reformasi, banyak kalangan berharap hukum dan moral dapat dijadikan landasan pikir dan landasan kerja. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat. Melalui upaya dan program pemberdayaan ekonomi rakyat, sistem ekonomi kerakyatan subsistem dari sistem ekonomi Pancasila. Ini mampu meredam akses kehidupan ekonomi yang liberal. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sejak lama mencoba menerapkan sendi-sendi ekonomi syariah atau Islam. Sistem ekonomi campuran dalam praktek pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi campuran memberikan kebebasan terbatas kepada masyarakatnya dalam menguasai barang modal. Hal ini tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahwa kegiatan usaha yang menguasai hidup orang banyak tidak akan diserahkan pada swasta, melainkan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini ada pembatasan dalam pemilikan barang modal di Indonesia. Tidak bebas sebebas-bebasnya seperti yang diterapkan di negara kapitalis. Konsep intervensi negara yang begitu jauh dalam mengatur masyarakat dalam hal kepemilikan, jika tidak hati-hati cenderung mengarahkan pada pemikiran bahwa sistem ekonomi sosialis yang banyak dianut oleh negara komunis lebih baik dibandingkan dengan sistem ekonomi Pancasila yang dianut di Indonesia saat ini. Di dalam ekonomi Islam sendiri, selagi tidak bertentangan dengan syariat kepemilikan modal bukan hal yang dilarang. Menurut peneliti Pusat Ekonomi dari Bisnis Syariah UI Muhammad Saleh Nurzaman mengatakan, terdapat dua kelemahan internal yang saat ini mengganjal ekonomi syariah. Pertama, pola hubungan berbasis Islam saat ini baru sebatas akad dan ikrar. Salah satu contohnya saja ketika kita membedakan sistem perbankan. Perbedaannya hanya pada akad dan ikrar. Sistem ekonomi atau perbankan, sistem perbankan yang secara syariah, mereka hanya menyebutkan akad dan ikrar saja. Pelaksanaannya sama dengan perbankan secara konvensional. Hal ini artinya belum menyentuh substansi. Diskusi ekonomi syariah masih berfokus pada non-ribawi. Belum seperti ekonomi syariah sebagai jalan untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Padahal dengan membahas ekonomi syariah secara substansial akan mendorong adanya kebijakan makro pemerintah yang mengarah pada perkembangan ekonomi syariah. Misalnya, pembiayaan proyek infrastruktur 50%-nya diserahkan pada bank syariah atau menyerahkan dana haji secara eksklusif di bank syariah. Kelemahan internal kedua adalah pendekatan terhadap ekonomi Islam.
Nurjaman mencontohkan perguruan tinggi Islam yang melakukan pendekatan lebih kepada sisi hukum Islam, perguruan tinggi lainnya dengan pendekatan ilmu ekonomi. Ikatan Ahli Ekonomi Islam telah menyusun kurikulum yang terintegrasi, namun belum ada standarisasi kurikulum di Departemen Pendidikan Nasional. Ini masih beragam, perlu waktu terstandarisasi dan mensinergikan. Sedangkan untuk sistem ekonomi kerakyatan yang banyak diperjuangkan oleh para pemikir ekonomi di Indonesia selama ini dapat menjawab kegundahan yang melanda. Menanggulangi kemiskinan di Indonesia dalam konsep ini, individu tidak dilarang dalam memiliki barang-barang modal sama sekali. Artinya apa? Kita sebagai rakyat Indonesia diperbolehkan untuk mendirikan usaha kecil dan menengah atau UKM, untuk mengerahkan pembagian kepemilikan tersebut kepada masyarakat yang selama ini bergerak di sektor-sektor informal. Dengan begitu diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkat yang diharapkan, sekaligus ketimpangan distribusi pendapatan perlahan-lahan dapat diperkecil. Namun, konsep ini banyak disalahartikan ketika berada pada tataran praktek sehingga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Persoalan yang selanjutnya muncul adalah persoalan kemiskinan. Kalau usaha UMKM tadi tidak didukung oleh pemerintah, tentu hal ini tidak akan berjalan. Yang miskin tetap akan miskin. Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh negara ini. Ketika bicara tentang kemiskinan, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa permasalahan kemiskinan hanyalah ketimpangan ekonomis. Pemenuhan kebutuhan pokok saja selain ketimpangan ekonomis tersebut masih ada lagi ketimpangan kekuasaan, prestis, status, jenis kelamin, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih dan sebagainya yang semuanya erat kaitannya dengan komponen fundamental dari hakikat konsumen atau konsep pembangunan, yakni upaya menegakkan harga diri dan kebebasan memilih. Jadi walaupun kebutuhan pokok masyarakat secara ekonomi sudah terpenuhi dengan baik, namun ketimpangan non-ekonomis seperti yang disebutkan di atas masih belum terpenuhi. Apakah sudah rakyat Indonesia sejahtera? Kan belum. Atau sudahkah Indonesia tidak miskin? Masih belum. Jadi permasalahan kemiskinan bukanlah sebuah permasalahan sederhana dalam tataran pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, namun merupakan sebuah masalah kompleks yang melibatkan pemenuhan kebutuhan non-ekonomis lainnya. Masalah kompleks ini tidak akan selesai dengan sendirinya jika cuma dipecahkan dengan sistem ekonomi Islam. Jadi belum tepat juga ketika sistem ekonomi Islam yang kita terapkan di sini. Masalah utamanya di sini bukan pada konsep dan sistem yang berjalan, tapi lebih kepada praktek dan komitmen dari orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Saya garis bawahi di sini. Masalah utamanya adalah komitmen orang yang menjalankan sistem tersebut. Ketika good governance diterapkan, artinya kita harus bisa memegang orang-orang yang dapat dipercaya. Komitmen pada ketuhanan yang Maha Esa. Selagi komitmen itu ada, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam ekonomi Pancasila pada dasarnya sejalan dengan konsep sistem ekonomi Islam dan sejalan pula dengan sistem ekonomi kerakyatan. Ya, apapun sebutan sistem ekonomi, ketiga sebutan sistem tersebut telah mengedepankan nilai moral sebagai pilar utama. Nilai moral yang tumbuh dan berkembang dari sanubari insan Indonesia sebagai ciptaan yang maha kuasa, yang memiliki kewajiban untuk saling mensejahterakan. Menariknya, di dalam literatur ilmu ekonomi pembangunan, konsep dari governance meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi, termasuk perangkat peraturan yang mempengaruhi operasi perekonomian dan membentuk kebijakan publik pemerintah. Kapasitas dari governance pemerintah yang baik diyakini akan memberikan hasil adanya suatu pasar di berbagai sektor yang berjalan secara efisien dan kemampuan negara untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi secara efektif. Ini yang dikatakan oleh G. Karena komitmen orang yang menjalankan ekonomi menjadi kunci utama, maka perilaku semua unsur dari struktur yang terlibat di dalamnya menjadi kunci pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Kalau ekonomi kerakyatan dijadikan dasar berpihak, maka semua komponen bangsa harus memberikan dukungan moral yang kuat. Pokok fokusnya bukan lagi pada sila keempat, melainkan menegakkan norma-norma agama dan sosial sebagai pilar utama. Selama 65 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum merasakan sepenuhnya kesejahteraan ekonomi yang merata. Banyak ketimpangan masih terjadi dalam desa, di kota, di Jawa Timur, Jawa Tengah, warna kulit maupun di pelosok negeri. Kita sangat pandai untuk memajukan konsep dari teori ekonomi yang demikian mengagumkan. Paparan model ekonomi kerakyatan atau Pancasila atau Islam yang memang terasa sangat ideal sebagai pemimpin yang kita perjuangkan.
Faktanya ekonomi kita masih jauh panggang dari api. Masih jauh antara das Solem dan das Sein. Dan sekali lagi masih jauh antara teori dengan fakta. Kunci dari semua itu adalah perilaku ekonomi kita sendiri. Kita masih dihadapkan pada kondisi masih banyak tindakan perusahaan hutan, tindak korupsi, ketidakpedulian pada rakyat. Mau untung sendiri, maka sisi immoral kita muncul yang merusak tatanan teori dan konsep yang sebenarnya ideal. Efek langsung maupun tidak langsungnya sangat terasa. Jadi apabila tindakan kita menguntungkan diri sendiri dengan meraihnya secara tidak benar, maka dibalik itu kerusakan dan kerugiannya masih berdampak pada orang lain yang mungkin saja tidak berdosa. Artinya apa? Yang harus kita lakukan adalah melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Disinilah pembenahan etika bisnis dan pemberantasan KKN harus diwujudkan secepatnya. Jadi bukan sistem ekonomi yang salah, tapi orang-orangnya yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak melalui slogan, tapi melalui konsep. Action plan yang konkret. Kerugian kebendaan yang diakibatkan oleh KKN buat bangsa kita luar biasa besarnya. Yang lebih menyedihkan, KKN terus berjalan. Semakin lama semakin besar, semakin hebat. Merambat ke dalam otak dan budaya juga menjadi gaya hidup. Tata nilai yang membuat kita tidak mempunyai kepercayaan dan tidak mempunyai harga diri lagi. Sogok menyogok, korupsi tetap merajai negara ini. Apa sebabnya? Sebab moralitas bukan sesuatu yang diajarkan dengan baik. Mereka tidak mengajarkan tentang nilai-nilai moral. Lebih parah lagi, politikus sering malah kurang bermoral. Sehingga banyak peraturan perundang-undangan sangat lemah. Untuk membangkitkan moralitas di kalangan penguasa dan pengusaha, secara perlahan moralitas ditegakkan di negara ini. Atau kita sudah apatis dengan kondisi yang tidak menguntungkan. Kalau sudah demikian, habislah kita. Kalau misalnya itu dibiarkan saja, habis kita. Jadi bagaimana selanjutnya? Praktek etika di mana kita harus berusaha jujur untuk berusaha menciptakan aset yang langsung dan tidak langsung. Ini kunci utamanya, kejujuran. Pembenahan tersebut diikuti dengan tindakan nyata melalui good governance. Pengelolaan pemerintah yang tidak hanya sebagai suri teladan, melainkan juga aksi nyata menegakkan hukum ekonomi yang telah disepakati bersama, didukung oleh rakyat yang marah bila sistem ekonomi tidak ditegakkan secara benar. Bila perilaku negatif tidak ditindak secara adil, transparansi ekonomi tidak dijalankan dengan terbuka. Nah, ini yang harus kita tegakkan bersama, menyejahterakan masyarakat sesuai dengan janji-janji politik. Jadi setelah itu ditegakkan konsisten untuk menjadikan kewajiban peran negara mencapai mengutamakan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya kita menyusun sesuai dengan sistem ekonomi yang berlaku, sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyatan maupun akhir-akhir ini berkembangnya sistem ekonomi syariah. Hatta mengatakan, camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdaulat